Pemirsa, rangkaian kasus pembunuhan mengemuka sepekan terakhir, mulai dari mertua yang membunuh menantunya yang tengah hamil tua, hingga bocah 8 tahun yang dibunuh tetangganya juga oleh anak di bawah umur. Kita simak rangkumannya dalam kasus utama sepekan berikut ini. Tak habis pikir, seorang ayah mertua tega membunuh anak mantunya yang sedang hamil 7 bulan dengan melukai leher hingga kehabisan darah. Yang lebih menyedihkan, perbuatan keji itu diakui tersangka lantaran korban menolak diajak berhubungan asusila. Selasa sore, suami korban yang baru pulang kerja mendapati istrinya sudah berlumur darah. Sementara pelaku yang masih berada di lokasi langsung kabur hingga akhirnya ditangkap warga. Jasad ibu rumah tangga yang baru menikah itu dimakamkan di TPU Desa Pararejo, Kabupaten Pasuruan, beserta calon buah hati mereka yang turut tak selamat dalam kandungan. Rumah di kawasan Balai Rakyat Koja, Jakarta ini jadi lokasi temuan jasad yang membusuk dari pasangan bapak dan anak balita masing-masing berusia 50 dan 2 tahun. Sudah sepekan ini penyebab kematiannya masih misteri dalam penyelidikan aparat Polres Metro Jakarta Utara. Sejauh ini diketahui jika kematian keduanya berselang sekitar sepekan dengan sang ayah yang meninggal dunia lebih dulu. Saat didapati polisi, istri beserta anak balita korban lainnya dalam keadaan selamat meski kondisinya lemas tak berdaya, diduga kekurangan nutrisi. Saksi kunci tersebut masih dalam kondisi pemulihan dan pemeriksaan menyeluruh, termasuk kondisi kejiwaannya. Pria di Lampung ini dibekuk aparat Polres Waikanan lantaran menghabisi nyawa istrinya bernama Suryani. Untuk menutupi jejak pembunuhan, jasad wanita berusia 32 tahun itu kemudian digantung di langit-langit dapur agar mengesankan korban bunuh diri. Untungnya, penyidik yang menemukan sejumlah kejanggalan dapat mengungkapnya sehingga tersangka mengaku membunuh belahan jiwanya lantaran cekcok panjang masalah ekonomi keluarga. Hukuman mati atau penjara seumur hidup siap menjeratnya. Nyawa seorang bocah 8 tahun melayang akibat dianiaya remaja 16 tahun tetangganya yang sehari-hari menjadi teman bermain korban. Naas hanya akan tersinggung dengan ucapan murid kelas 3 SD itu, remaja yang seharusnya menjadi sosok kakak malah menganiayanya. Setelah korban tewas, tersangka rupanya diduga melakukan pelecehan dan meninggalkan jasadnya dalam kondisi tanpa pakaian. Tubuh korban lalu ditinggal di semak-semak belakang rumah di Jalan Asam 2, Kota Palu, hingga akhirnya ditemukan keluarga korban. Lain lagi di Subang, Jawa Barat. 13 nyawa seakan melayang sia-sia lantaran diduga keracunan usai berpesta minuman keras oplosan yang dibeli dari sebuah kedai miras. 2 di antara korban adalah pasangan suami istri. Para korban berjatuhan dan dilarikan ke RSUD Subang selama 2 hari berturut-turut. Selain pusing dan muntah-muntah, sebagian besar mengalami sesak napas hingga tak sadarkan diri. Penjual miras yang merupakan pasutri sekaligus peraciknya langsung ditetapkan polisi sebagai tersangka. Mereka mengaku baru 6 bulan belakangan jalankan bisnis ilegal tersebut.